warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur ya, dan salah satu hal yang hendaknya kita syukuri adalah kita berada di bulan Ramadan ya, bulan yang istimewa, bulan yang mulia, yang menjadikan ya ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Kemudian kita berharap semoga keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba-hambanya yang diampuni dosa-dosanya, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Baik ikhwah sekalian, sore hari ini kita ingin mengetengahkan tentang ilmu atau hak ilmu ya, karena ilmu sendiri memiliki hak yang menjadi kewajiban kita untuk memenuhi hak tersebut ya. Nah, baik ikhwah sekalian, tentunya kita ya, salah satu hal yang menjadi porsi penting bagi seorang mukmin adalah dia belajar ya, atau dia mencari ilmu ya. Kita tahu ayat yang pertama yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra, bacalah ya. Para ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan pentingnya ilmu gitu kan. Ya, pentingnya ilmu. Nah, ya, wal ilmu alladzi naqsiduhu wal ilmu syar'i. Dan kalau kita bicara ilmu yang dimaksud ilmu itu adalah ilmu syar'i ya. Jadi kalau kita bicara ilmu ya ilmu agama, ilmu kitabi wa sunnah ya, ilmu dari Al-Quran dan sunnah, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, itu ilmu ya. Dan ilmu di sini adalah ilmu yang menjadikan kita mengenal Tuhan kita ya. Kita mengetahui halal dan haram ya, kita mengetahui tauhid dan syirik. Itu ilmu yang harus kita cari ya. Dan ilmu yang di sini yang dimaksud adalah ilmu yang menghasilkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya ya, di antara hamba-hambaku yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Ya, naam. Dan ikhwah sekalian, ya, salah satu yang kita diminta untuk menambahkan atau meminta tambahan ya, bukanlah harta tetapi ilmu. Ya, Allah berfirman ya di dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma ya. Kita diminta untuk meminta tambahan ilmu ya, bukan tambahan harta dan lain sebagainya ya. Makanya setiap pagi kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala ya. Nah, ini yang harus digarisbawahi di sini. Orang kalau doa itu fokusnya biasanya di tengah ya Pak ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Fokusnya di situ biasanya kalau doa tersebut. Padahal kita minta 3 hal di sini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. 3 hal penting yang harus kita minta
tiap hari di pagi hari. Ya, naam. Kemudian ikhwas sekalian, ya maka kita perlu mengetahui hak-haknya ilmu. Apa saja kira-kira haknya ilmu? Yang pertama adalah an-na'rifa fadlahu, ya, an-na'rifa fadluhu wa qadaruhu wa syarafuhu. Kita mengetahui keutamaannya, kedudukannya dan kemuliaan ilmu. Ini haknya ilmu. Hendaknya kita mengetahui keutamaan, ya, kedudukan dan kemuliaan ilmu. Ya. Naam. Ikhwas sekalian, kalau kita melihat di zaman ini, ya, tentunya yang dirahmati oleh Allah, banyak orang melihat, ya, dalam perkara dunia yang faniyah. Ya, mereka, ya, menjadi orang-orang yang ahli di dalam masalah dunia dan lain sebagainya, tetapi di dalam masalah agama la yafqahuna syai'a. Mereka tidak memahami sedikit pun. Ya. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan di dalam surat Ar-Rum ayat 6 sampai 7, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang nampak dari kehidupan dunia, tapi begitu tentang akhirat mereka lalai. Ya, begitu tentang akhirat mereka, ya, mengacuhkannya, dan ini banyak terjadi pada, ya, manusia sekarang ini. Nah, ikhwas sekalian, inna qillatal ilmi, ya, bahwa sesungguhnya sedikitnya ilmu, ya, kemudian menyebarnya kebodohan, ini adalah salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Ya, bahwa di antara tanda kiamat, ya, sedikitnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim mengatakan, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilm wa yadharal jahl, ya, wa yafsuz zina wa yusrabul khamr. Sesungguhnya di antara tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu. Ya, kemudian apa? Ditampakkan kebodohan. Kemudian menyebar zina dan khamar mulai diminum oleh kaum muslimin. Naudzubillah. Ya, berarti hadis Nabi mengisyaratkan di akhir zaman ilmu semakin hilang. Ya, diangkat. Dan tentunya dalam hadis yang lain, ya, innallaha la yaqbidul ilmu intiza'an min sudurin nas, atau kama qala Nabi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Kan itu. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil ilmu dari dada-dada manusia, tetapi Allah mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama. Kan itu. Ya, maka ikhwas sekalian, ya, ini salah satu tanda kiamat bahwa kebodohan semakin merajalela dan, ya, ilmu semakin dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas sekalian, apa itu kedudukan, kemuliaan, ya, keutamaan ilmu? Ya, banyak sekali ikhwah. Di antaranya, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang bodoh. Ya, dalam surat Az-Zumar ayat 9 Allah mengatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Ya, jadi Allah buat
pertanyaan yang tentunya jawabannya kita paham. Ya, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kan beda pasti. Ya, tidak akan sama antara ya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, fal alimu bidinihi basirun, ya, wal jahilu bidinihi a'ma. Orang alim, ya, yang dia mengetahui ilmu agama, dia akan paham agama. Ya, beda dengan orang yang jahil. Ya, beda dengan orang yang jahil. Maka ikhwas sekalian, ya Allah membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, 6. Kemudian di antara keutamaan ilmu yang lain, Allah mengangkat ya ahlul ilmi ala ghairihim. Allah mengangkat para penuntut ilmu dibandingkan dengan yang lainnya beberapa derajat. Allah katakan dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Ya, jadi ikhwas sekalian, keimanan kita kepada Allah ini sudah mengangkat derajat kita. Ya, jadi seseorang yang beriman derajatnya naik. Ya, ditambah lagi kalau dia berilmu, subhanallah. Maka Allah katakan walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ya, makanya bedakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Ya, derajatnya di mata manusia naik, ya, begitu pula di mata Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Taib. Di dalam hadis disebutkan, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u biha akharin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Qur'an satu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Ya. Ini juga ya yang terjadi di masa Umar Ibn Khattab ketika ada satu daerah ditinggalkan oleh orang-orang yang berilmu, menemui Umar Ibn Khattab, kemudian Umar bertanya, kepada siapa kalian tinggalkan kaum kalian? Kepada fulan. Siapa fulan? Ya, budak di antara kami, kan gitu. Ya, kalian tinggalkan kaum kalian kepada budak? Ya, tapi dijelaskan oleh orang-orang tersebut sesungguhnya dia hafal kitabullah, dia paham ilmu faraid dan lain sebagainya, masya Allah. Maka Umar berkata, ya, benarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Qur'an satu kaum, ya, dan merendahkan yang lain. Kemudian ikhwas sekalian, di antara keutamaan ilmu adalah annal ilma syar'i huwa mirathul anbiya, bahwa ilmu agama atau ilmu syar'i itu adalah warisan para nabi. Ya, warisan para nabi. Dan seluruh makhluk mendoakan para penuntut ilmu. Wa huwa tariqun ilal jannah, dan kita tahu bahwa ilmu adalah salah satu jalan menuju surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dengan sanad hasan li ghairihi, Nabi mengatakan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sallakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa menempuh salah satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan berikan, Allah akan mudahkan dia menempuh salah satu jalan di antara jalan-jalan ke surga. Ya. Berarti ya, ilmu itu atau menuntut ilmu adalah salah satu jalan menuju surga. Dan dalam hadis yang lain apa? Ya, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga.
Ya, kita tahu ikhwas sekalian, setiap ibadah yang kita lakukan adalah jalan menuju surga. Tetapi kenapa Nabi mengatakan bahwa siapa yang menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga? Ya, karena ikhwas sekalian tentunya ketika kita ibadah tanpa ilmu, ya bisa jadi seseorang akan melenceng. Tapi dengan ilmu, ibadah yang kita lakukan berkualitas, Pak, sehingga mudah masuk surga, mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ibadah yang sholat misalnya, ya, kenapa Anda sholat? Ya, jawabannya ketika dia menjawab karena Allah yang memerintahkan di dalam Al-Quran, dengan jawaban saya sholat karena yang lain sholat, ya kan beda, Pak. Ya berarti ibadah sholatnya yang menjawab saya sholat karena ada perintahnya di dalam Al-Quran, ya itu lebih berkualitas dari sisi ibadah. Ya, nah, kemudian wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna. Dan banyak para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dia perbuat. Ya. Wa innal alima, ya sesungguhnya para penuntut ilmu, orang yang alim, ya akan dimintakan ampun, ya dari penduduk langit dan juga penduduk bumi. Hatal hitani fi jawfil ma, ya sampai pun binatang yang ada di dasar lautan memintakan ampunan kepada para penuntut ilmu. Kemudian Nabi mengatakan wa inna fadlal alimi 'alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah, seorang penuntut ilmu dengan ahli ibadah, dia memang semangat ibadahnya, tapi dia kurang ilmunya. Nabi membedakannya seperti apa? Seperti keutamaan malam bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang di langit. Dan ini menjadi realita yang ada. Realita bahwa ahli ibadah saja tanpa ilmu ini berbahaya. Ya, cukuplah pelajaran kita dari hadis pembunuh 100 orang kan gitu. Dia, orang tersebut membunuh 99 orang, lalu bertanya siapakah ahli ilmu di dunia ini atau di negeri ini, ditunjukkanlah ahli ibadah. Ternyata begitu ditanya, saya diampuni enggak dosa-dosanya? Enggak punya ilmu, Pak. Maka jawabannya, bagaimana bisa diampuni? Kamu sudah membunuh 99 orang, ambil pedangnya genepin 100, kan gitu. Bahaya bagi dirinya. Ya, kalau sekedar dia hanya ahli ibadah, bahaya. Kita sudah bolak-balik menceritakan bagaimana orang-orang Khawarij di negeri atau di daerah Haruriyah kan gitu. Mereka ibadahnya, kata Ibnu Abbas, saya belum pernah melihat orang yang lebih khusyuk ibadahnya, lebih beribadah daripada mereka. Ini kata Ibnu Abbas yang dia melihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang utama. Tapi masih memuji ibadahnya orang-orang Khawarij. Maksudnya bukan pujian di sini, tetapi apa? Ini menunjukkan mereka memang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Bedakan dengan ibadahnya para sahabat Nabi. Ya, mereka beribadah dengan ilmu. Makanya apa? Kalau ibadah doang tanpa ilmu ya melenceng, Pak. Ya, kita jangan sekedar ikut-ikutan dengan puasa, ikut-ikutan puasa tapi nggak tahu hukum-hukum puasa. Jangan sholat 5 waktu ikut-ikutan saja tapi nggak tahu mana rukunnya, mana wajibnya sholat, ya mana sunnah-sunnahnya, kan ini bahaya. Ya, apalagi kita sudah puluhan tahun ngaji misalnya, ya tapi nggak tahu yang seperti itu, ini tentu adalah hal yang tidak tepat. Ya, wa innal ulama warasatul anbiya. Nah ini, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, dan para nabi itu lam yuwarisu dinaran wala dirham. Mereka tidak mewarisi dinar wala dirham, tidak ada uang dari para nabi. Innama warasul ilma. Para nabi itu mewariskan ilmu, bukan mewariskan harta. Ya. Naam.
Siapa yang bisa mengambil warisan para nabi, maka dia mengambil keuntungan yang banyak. Kemudian ikhwas sekalian, di antara keutamaan ilmu, al-ilmu syar'i afdalu minal mal, jelas. Ilmu syar'i itu lebih baik, lebih utama daripada harta. Ya. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu hadis, ya, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Kata beliau kepada para sahabat, afala yaqdu ahadukum ilal masjid fayata'allam aw yaqra'u ayatain min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqatain. Tidakkah kalian pergi menuju masjid lalu belajar atau membaca 2 ayat dari Al-Quran? Ini lebih baik daripada 2 onta, Masya Allah. Kalau kalian mempelajari 3 ayat, lebih baik daripada 3 onta. Kalau kalian mempelajari 4 ayat, maka ini lebih baik daripada 4 onta, Masya Allah. Ya, berarti Nabi ingin memberikan kepada kita, menuntut ilmu 1 ayat saja lebih baik daripada Anda memiliki onta. Ya, onta itu mahal. Ya, harganya mahal. Ya, tetapi apa? Ketika kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, itu lebih baik daripada seekor onta. Nah, makanya Ali bin Abi Thalib menyebutkan sebuah athar, al-ilmu khairun minal mal, kata beliau. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kalau ilmu itu menjagamu, tapi kalau harta engkau yang menjaganya. Ya, ini salah satu sisi kebaikan ilmu. Ya, naam. Wa qala rajulun kataba ilayya abi. Ya, ada seorang laki-laki mengatakan, ayahku menulis surat kepadaku. Ya bunayya alaika bil ilmi fa innaka in iftaqarta kana laka malan wa in istaghnaita kana laka jamalan. Wahai putraku, jangan sekali-kali lepas dari yang namanya ilmu. Sebab jika engkau fakir, ilmu itu akan menjadi sebuah harta. Ya. Tapi kalau engkau kaya, maka ilmu itu menjadi keindahan bagi dirimu, menghiasi dirimu. Nah, ya. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, idza aradta dunya fa'alaika bil ilmi. Kalau engkau menginginkan dunia, ya, carilah dengan ilmu. Wa idza aradta al-akhirah fa'alaika bil ilmi. Kalau engkau menginginkan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Wa idza aradta dunya wal akhirah fa'alaika bil ilmi. Ya, kalau engkau menginginkan dunia dan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Ya, dan sekali lagi ikhwas sekalian, ilmu di sini adalah ilmu agama. Kemudian ikhwas sekalian, keutamaan ilmu yang lain, bahwa talabul ilmi syar'i jihadun fi sabilillah, bal huwa afdalul jihad. Menuntut ilmu itu adalah, ya, ilmu syar'i tentunya adalah sebuah jihad di jalan Allah. Bahkan ini lebih utama daripada jihad yang sebenarnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 122, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidak sepatutnya orang-orang mukmin semuanya pergi ke medan perang. Ya. "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Mengapa, kata Allah, sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi dan tinggal bersama Rasulullah? Untuk apa? Untuk belajar bersama beliau. Ya, untuk memperdalam pengetahuan agama mereka. Kemudian selepas itu memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepada kaumnya, agar kaum tersebut dapat menjaga dirinya. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan semuanya ayo berangkat jihad, tidak.
Jangan semuanya berangkat jihad, sebagian harus ada yang belajar. Fasamma Rabbuna jalla wa ala talabul ilmi wal khuruj li talabi nafiran kan nafir li mulaqatil adu. Allah menjadikan menamakan orang yang menuntut ilmu disamakan dengan orang yang jihad. Semuanya jangan berangkat jihad. Tetapi juga harus ada yang menuntut ilmu. Nah, ini ikhlas sekalian, maka ini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah jihad di jalan Allah. Nah, Allah juga mengatakan dalam surat Al-Furqan ayat 52. Allah berfirman, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan taati orang-orang kafir dan berjihadlah dengan mereka. Di sini kata para ulama, ay bil Quran au bil ilmi, jihad dan kabir, dengan jihad yang besar. Salah satu makna wajahidhum di sini adalah bantah mereka dengan ilmu, bantah mereka dengan Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Nabi juga mengatakan jahidul musyrikina, berjihadlah kepada orang-orang musyrik bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah kepada orang musyrik dengan harta kalian, dengan diri kalian, dan dengan lisan kalian. Dengan lisan di sini maksudnya apa? Bi iqamatil hujjah alaihim, dengan menegakkan hujjah kepada mereka. Wa hadza la yakunu illa bil ilmi syar'i, dan ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan ilmu syar'i. Baik. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu." Barang siapa yang mendatangi masjidku ini, dia tidak mendatanginya kecuali untuk kebaikan yang dia pelajari atau dia ajarkan, fahuwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah. Berarti dia sama dengan mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man ra'a al-ghuduwa war-rawaha fi talabil ilmi laisa bi jihad faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu." Barang siapa yang melihat bahwa perginya dia menuntut ilmu, baik di pagi hari maupun sore hari, itu bukan bagian dari jihad, kata Abu Darda, maka akalnya hilang, akalnya berkurang. Artinya beliau ingin mengatakan, kalau seandainya menuntut ilmu dikatakan bukan jihad, orang yang mengatakan ini akalnya kurang. Karena memang menuntut ilmu adalah sebuah jihad. Taib. Ibnu Abbas mengatakan, afdalul jihad, sebaik-baiknya jihad adalah man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, fa'allama fihil Qur'an wal fiqh was sunnah. Afdalul jihad adalah dia membangun masjid, lalu dia mengajarkan Al-Quran, mengajarkan fikih, mengajarkan sunnah. Ini sebaik-baiknya jihad. Makanya ada seseorang datang kepada Ibnu Abbas. Dia mengatakan uridul jihad. Wah Ibnu Abbas, saya pengen jihad. Faqala lahu Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan, ala adulluka ala ma huwa khairun laka minal jihad. Mau enggak saya tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada jihad? Apa itu? Ta'ti masjidan fataqra fihil Quran wa ta'allam fihil fiqh. Engkau mendatangi masjid, lalu engkau membaca di dalamnya Al-Quran, dan engkau mempelajari di dalamnya fikih, itu lebih baik daripada jihad. Maka ikhwas sekalian, alhamdulillah, ketika Anda menuntut ilmu, itu adalah bagian dari jihad.
Ya, makanya ikhwas sekalian, datangi majelis ilmu. Ya, perginya Anda dari rumah ke majelis ilmu, insya Allah terhitung sebagai mujahid fi sabilillah. Ya, naam. Ya. Kemudian ikhwas sekalian, ya, banyak hadis yang menyebutkan keutamaan ilmu. Ya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwa Nabi SAW mengatakan ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Ya, kata Nabi, dunia itu terlaknat, isinya laknat. Ya, mal'unun wa ma fiha, terlaknat apa saja yang ada di dalamnya. Ya, berbeda dengan apa yang tidak terlaknat. Apa itu illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalah, dan amalan yang mendekatkan kepada Allah, wa aliman wa muta'alliman, dan apa? Orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Ya, jadi kita terhindar dari laknat kalau kita hidupkan diri kita dengan ilmu. Ya, dan kita tahu ikhwas sekalian bahwa amalan yang tidak akan terputus, ya, meskipun dia sudah meninggal. Nabi mengatakan idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalasin. Apabila seseorang itu meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Shadaqatun jariyah, yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Ya, berarti apa di sini? Ada ilmu yang bermanfaat. Ya, ketika jenengan belajar kemudian ya mengajarkan ilmu tersebut, harapannya ilmu tersebut adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian juga ya, Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim juga, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, dia membaca kitabullah, membaca Al-Quran, ya, kemudian mempelajarinya di antara mereka, kecuali turun di dalamnya sakinah, ketenangan, kemudian diliputi rahmat. Kemudian apa? Malaikat melindunginya. Lalu Allah menyebut mereka di sisinya. Naam. Ya. Kemudian Nabi juga mengatakan dalam hadis riwayat Hakim dengan sanad yang sahih, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Subhanallah. Menuntut ilmu ya lebih utama ya daripada beribadah. Artinya seseorang ketika dia lebih mengutamakan ilmu, ya, makanya seseorang misalnya dia membaca kitab-kitab Allah atau membaca buku-buku yang bermanfaat di malam hari, ya, lalu dia tidak melaksanakan sholat tahajud, ini lebih baik. Ya, meskipun ketika dia tambahkan dengan tahajud atau witir dan lain sebagainya, tentu ini lebih utama. Karena apa? Qiyamul lail da'bus sholihin. Taib. Kemudian ikhwas sekalian, di antara hak ilmu adalah kita hendaknya ikhlas dalam mencari ilmu. Ya, an-nukhlisa fi talabil ilmi. Hendaknya kita mengikhlaskan dalam menuntut ilmu. Ini haknya ilmu. Ya, jadi jangan sampai kita menuntut ilmu karena ingin disebut sebagai ustadz misalnya. Ya, seseorang ya terkadang anak-anak sekarang kalau ditanya kamu cita-citanya apa, pengen jadi ustadz. Ustadz itu bukan cita-cita. Ya, itu adalah sebuah panggilan. Ketika Anda memiliki ilmu, wajib bagi Anda untuk menyampaikannya setelah mengamalkannya. Nah, ya, maka ikhwas sekalian, ya, orang yang berilmu tapi dia menuntut ilmu karena manusia, ini akan menjadi orang-orang yang pertama kali ya apa? Ya, menyentuh api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim,
ya, bahwa awwalu man tusa'ara bihim jahannam, yang pertama kali akan menyentuh neraka jahannam, salah satunya rajulun ta'allamal ilma, seseorang yang belajar ilmu, wa 'allamahu, dan mengajarkannya, wa qara'al Qur'an, dia mempelajari Al-Qur'an, fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu, didatangkan dia, kemudian diberitahu ini nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, dia mengakuinya. Lalu dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kenapa engkau menuntut ilmu? Dia menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtahu wa qara'tu fikal Qur'an. Kenapa engkau, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan? Lalu dia mengatakan, saya belajar ilmu agama, saya mempelajari Al-Quran. Karena engkau ya Allah, kata dia. Apa jawaban Allah? Kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqal alim wa qara'tal Qur'an liyuqal qari. Kamu dusta, kamu itu belajar ilmu supaya disebut alim. Kamu mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran supaya disebut qari. Faqad qila, dan manusia sudah mengatakan hal tersebut. Ya. Kemudian apa? Dia diambil, diperintahkan, ya, ditarik, kemudian apa? Diseret wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai dia dimasukkan ke dalam neraka. Maka ikhwas sekalian, hati-hati dengan niat kita dalam menuntut ilmu. Nabi SAW menyebutkan hadis riwayat Tirmidzi, man talabal ilma liyujari fihi ulama aw liyumari bihi sufaha wa yasrif bihi wujuhun nas adkhalahu Allahun nar. Barang siapa yang mempelajari ilmu, ya, untuk apa? Ya, untuk mendebat para ulama, atau untuk menunjukkan kepada para orang-orang bodoh, atau untuk menjadikan manusia melihat kepada dirinya, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ya. Dalam hadis yang lain, ya, riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajha Allah, barang siapa yang menuntut ilmu yang harusnya dia cari untuk mendapatkan wajah Allah, ya, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Tapi dia tidak mempelajarinya kecuali demi mendapatkan manfaat dunia, maka dia di hari kiamat tidak akan mendapatkan wanginya surga, tidak akan mendapatkan aroma surga. Maka ikhwas sekalian, hati-hati. Di antara hak ilmu, hendaknya kita menuntut ilmu dengan ikhlas. Kemudian yang selanjutnya ikhwas sekalian, wa min haqqil ilmi alaina an na'mal bihi. Di antara hak ilmu adalah kita mengamalkan ilmu tersebut. Ya, maka ikhwas sekalian, ya, kita tidak cukup hanya belajar. Memang belajar hukumnya wajib, fardu ain bagi masing-masing kita mempelajari ilmu agama. Tapi habis belajar selesai, tidak, Anda punya kewajiban mengamalkannya. Ya, samaratul ilmi al-amal, buahnya ilmu adalah amal. Fal insanu yus'al yaumal qiyamah an ilmihi madza amila bihi. Dan ingat, salah satu pertanyaan kita di hadapan Allah kelak di hari kiamat adalah ilmumu sudahkah diamalkan. Ya, jadi nggak cukup hanya belajar selesai, Pak. Ya, wajib bagi kita untuk mengamalkan ilmu. Nabi SAW menyebutkan hadis tentang hari kiamat. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. Salah satunya wa an ilmihi fima fa'ala fi, tentang ilmunya, sudahkah dia amalkan ilmu tersebut. Ya, maka ikhwas sekalian, jenengan belajar itu bukan hanya sekedar untuk meraih ilmu dan ya menghafalkannya atau memahaminya, tetapi paling penting adalah mengamalkannya.
Ya. Taib. Makanya Abu Darda kembali menyebutkan sebuah athar, ya. Beliau mengatakan innama akhsha min rabbi yaumal qiyamah. Yang aku khawatirkan dari Tuhanku pada hari kiamat apa? An yad'uni ala ru'usil khalaik. Ya. Allah memanggilku di hadapan semua manusia. Fayaqul ya Uwaimir fa'aqul labbaika rabbi. Ketika aku dipanggil wahai Uwaimir, lalu aku menjawab ya labbaika rabbi. Fayaqul ma amilta fi ma alimta. Masyaallah. Apa yang sudah kamu amalkan dari yang sudah kamu ketahui? Sudahkah kamu mengamalkan ilmu yang sudah kamu dapatkan? Ini kata Abu Darda. Naam. Ya, walladzi yata'allam wa yu'allimun nas wa la ya'mal bi ilmihi la aqlal bilahu. Orang-orang yang belajar lalu mengajarkan kepada manusia tapi dia tidak mengamalkannya, maka ini seperti orang yang tidak berakal, Pak. Loh, kenapa tidak berakal? Pengamalan surat Al-Baqarah ayat 44. Allah mengatakan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun, kan gitu. Engkau menyuruh manusia melakukan kebaikan dan engkau melupakan diri kalian sendiri padahal kalian membaca Alkitab. Ya, afala taqilun, tidakkah kalian berakal? Artinya berarti apa? Kalian enggak berakal. Kalian belajar ngajarin manusia tapi tidak beramal. Naam. Taib. Nabi juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih, ya, mathalul ladzi yu'allimun nas al-khair wa yunsi'u nafsahu kamasalis siraj. Ya. Perumpamaan manusia yang mengajarkan manusia kebaikan. Perumpamaan orang yang mengajarkan manusia kebaikan tapi dia melupakan dirinya sendiri itu seperti lilin. Ya, dan tidak ada filosofi lilin di dalam agama Islam. Kenapa? Yudhi'u lin-nasi wa yuharriku nafsahu. Dia menerangi manusia dengan cahayanya tapi dia membakar dirinya sendiri. Makanya ikhlas sekalian, tidak ada filosofi lilin dalam agama Islam. Dalam agama Islam kita memberi manfaat kepada orang lain, kita juga harus mendapatkan manfaat. Kalau kita mau masuk surga, ya semuanya harus masuk surga sekeluarga, kan gitu. Allah katakan dalam surat At-Tahrim apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, kan gitu. Ya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Enggak ada filosofi lilin di dalam agama ini. Nah, kemudian juga lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, ya, bahwasanya dihadirkan pada hari kiamat seseorang, fayulqa finnar, dia dilemparkan ke dalam neraka, fatandaliqu aqtabuhu, lalu ususnya terburai, ya. Ususnya terburai dari perutnya, ya. Kemudian apa? Dia berputar-putar bagaikan seekor keledai yang berputar menarik alat penggilingan, kata Nabi. Ya, lalu manusia berkumpul di sekelilingnya, fayaquluna ya fulan ma sya'nuk. Wahai fulan, ada apa denganmu? Alasta kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Fulan, bukankah engkau yang memerintahkan kami untuk melakukan kebaikan? Fulan, bukankah engkau yang menahan kami untuk mencegah melakukan yang mungkar? Apa jawaban dia? Kuntu amirukum bil ma'ruf, amirukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil syarri wa ati. Aku memerintahkan kalian kebaikan tapi aku tidak mendatanginya. Aku melarang kalian berbuat buruk tapi aku malah mendatanginya. Na'udzubillah. Ya, hukuman bagi orang-orang yang ngomong doang, Masya Allah. Ya, dia ngomong tapi nggak mau mempraktekkan bagi dirinya
sendiri. Naam. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Tabrani dengan sanad yang sahih, marartu lailata usriya bi aqwamin tuqridu shifahum bimaqaridin minan nar. Pada saat malam Isra aku melewati sebuah kaum yang bibir-bibir mereka dirobek dengan alat pemotong dari neraka, na'udzubillah. Maka aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Apa jawaban Jibril? Khutaba'u ummatika alladhina yaquluna ma la yaf'alun. Kata Jibril, mereka adalah para khotib, para penasehat umatmu yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka membaca kitab tapi tidak mau mengamalkannya. Ya, naam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai kita ini belajar tapi sekedar untuk pengetahuan saja, ikhwan. Jangan hadir di masjid ini, ya, mungkin setiap malam Ahad dan malam-malam yang lain banyak kajian di masjid ini. Ya, tapi bukan hanya sekedar datang belajar, habis itu selesai. Ya, tidak diamalkan. Ya, naam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu, ya, yang apa? Yang bisa diamalkan oleh pemiliknya. Ya, makanya Nabi SAW sering berdoa dalam hadis riwayat Muslim, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba, wa min da'watin la yustajab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa-doa yang tidak pernah dikabulkan oleh Engkau. Naam. Ya, taib. Ya, maghrib jam berapa? Ya, berhenti atau kajiannya kurang 5 menit. Taib. Kemudian yang keempat, ikhwas sekalian, di antara hak ilmu adalah mengajarkannya kepada manusia, dan ini menjadi hak yang terakhir. Jadi hak ilmu, ya, kita mengetahui kedudukan ilmu, ya, mengajarkan ilmu, kemudian mengamalkannya, dan yang keempat adalah, ya, mengajarkan kepada manusia ilmu tersebut. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, balighu anni walau ayah. Ya, sampaikan dari aku meskipun satu ayat. Ya, Nabi juga mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allamal ilma aw man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan, ya, mengajarkan Al-Qur'an. Yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian Nabi pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Wahai Ali, seandainya engkau, demi Allah, seandainya engkau memberikan petunjuk, ya, hidayatul irsyad di sini maksudnya, kepada seseorang, yang orang tersebut kemudian mendapatkan hidayatul taufik, lebih baik daripada, ya, onta merah. Ya, salah satu harta yang paling mahal, ya, adalah onta yang merah. Ya, maka kalau seandainya kita mengajarkan ilmu, satu orang yang mengikutinya, satu orang saja mungkin, itu lebih baik daripada onta merah. Nah, ya, taib. Nabi juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai semut di lubangnya, sampai binatang kecil yang ada di dasar lautan, mereka mengucapkan sholawat kepada orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Ya, maka jenengan belajar, beramal, dan, ya,
ajarkan kepada manusia, dan mengajarkan manusia tidak harus kepada halayak. Paling penting kepada keluarga kita. Jadi jenengan jangan sampai lupakan ilmu yang jenengan dapatkan. Ya, ketika menuntut ilmu pulang itu sampaikan juga kepada keluarga. Karena ini bagian dari surat At-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, 6. Maka itu ikhwas kalian, ya, jadi hendaknya kita ya mengajarkan ilmu yang sudah kita dapatkan, sudah kita amalkan kepada orang lain. Itu adalah merupakan hak ilmu. Semoga ya hak ilmu ini bisa menjadi manfaat buat kita, sehingga ketika kita belajar bukan hanya sekedar datang ke majelis ilmu. Ya, karena memang datang ke majelis ilmu manfaatnya besar. Ya, Nabi SAW menyebutkan hadis, ya, ketika ada majelis ilmu, ya, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, ampuni mereka. Mereka diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mengatakan, ya Allah, ada satu orang yang datang ke majelis ilmu bukan untuk menuntut ilmu, tapi karena ada hajat kepada seseorang. Dia duduk di majelis ilmu bukan karena menuntut ilmu. Ya, maka Allah pun mengatakan dia pun mendapatkan ampunan. Ya, humul jalisu la yusqa jalisuhum, kan gitu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang duduk di majelis ilmu ya tidak akan sengsara. Meskipun datang ke sini jenengan ngantuk, tidur misalnya, ya tetap tidak akan sengsara. Makanya datangi majelis ilmu. Tapi ingat, ketika Anda sudah mendapatkan ilmu, maka ada hak untuk diamalkan dan ada hak untuk diajarkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi, kita masih berada di bulan Ramadan. Monggo semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memasuki bulan Ramadan, sudah dikasih kesempatan bulan Ramadan, tetapi malah tidak kita manfaatkan dengan baik. Ya, hanya kita berlalu dengan sia-sia. Maka ini adalah sebuah kerugian besar. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.